Shalom, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online JKIYFC. Tanpa terasa sudah setahun kita ibadah online. Tapi saya percaya dalam setahun ini juga kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Tetap sehat, tetap diberkati, bahkan tetap menikmati hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari siapkan hidupmu untuk naikkan syukur kepada Tuhan. Apapun yang hari ini sedang kau hadapi, tetap naikkan ucapan syukur. Karena kita percaya ada kuasa di dalam setiap ucapan syukur kita. Yang percaya, katakan amin, amin, amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari yang bersyukur lagi dari awal, katakan sama-sama. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari naikkan syukur. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah Berapa banyak yang percaya bahwa ada kuasa di balik setiap ucapan syukur kita. Saudara masih ingat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki dan termasuk perempuan, hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Alkitab berkata 5 roti diambil oleh Tuhan dari tangan seorang anak kecil. Lalu Yesus mengucap berkat dan mengucap syukur. Dan Alkitab mencatat mujizat terjadi, pelipat gandaan terjadi. Hari ini apapun yang kau terima dari Tuhan, naikkan dengan ucapan syukur. Karena ketika engkau bersyukur, ada mujizat terjadi, ada pelipat gandaan terjadi, ada pemeliharaan Tuhan terjadi, ada damai sejahtera Tuhan turun atas hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari lagi dari awal nyanyikan pujian ini sama-sama. Haleluya, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari angkat tanganmu lagi dan katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
dan katakan lagi, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Amin. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari angkat suaramu, naikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur, kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari yang di rumah, angkat suaramu lebih lagi, naikkan syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Lebih lagi sembah Tuhan. Mari lebih keras lagi sembah Tuhan, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terlalu banyak yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk bersungut-sungut hari ini. Tidak ada alasan bagi kami untuk mengeluh hari ini. Tidak ada alasan bagi kami untuk komplain hari ini. Karena sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang sudah memberkati kami. Tuhan yang sudah memelihara kami. Tuhan yang sudah menyediakan apapun yang kami butuhkan. Itulah sebabnya hari ini Tuhan, kami tahu kami harus membalas segala kebaikan-Mu meskipun kami tidak pernah sanggup untuk membalas kebaikan-Mu. Tapi kami mau menyembah, kami bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku
menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, amin amin, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari yang rindu membalas kebaikan Tuhan, katakan lagi sama-sama, apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, amin amin, segala kebaikanmu. Ya, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari lagi dengan segenap hati katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas, amin amin, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Lagi katakan, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, oh selamanya. Mari yang bersyukur berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang melimpah. Dan hari ini kami percaya berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Dan hari ini juga kami percaya Engkau siap memberkati kami lebih lagi dengan firman-Mu. Dan mari setiap kita yang siap memberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Mari hari ini kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 6 ayat 9 sampai dengan 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang itu duduk, adapun di situ banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan, amin.
Kalau saudara baca konteksnya, ayat ini sebenarnya kisahnya di mana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, dan tentunya bisa cukup untuk 5.000 orang karena ada mujizat. Dengarkan baik, sesuatu yang sedikit kalau ada berkat Tuhan di dalamnya, maka pasti cukup. Yang percaya katakan amin. Nah, bagaimana yang sedikit ini supaya bisa diberkati dan bisa cukup untuk banyak orang? Jawabnya sederhana. Mari kita lihat apa yang Yesus lakukan. Kalau saudara baca di ayat yang ke-11, apa yang dikit bisa cukup buat banyak orang, itu dimulai ketika Yesus mengambil roti itu, lalu Alkitab berkata Yesus mengucap syukur. Jadi ucapan syukur itu penting sekali. Kenapa? Penting sekali karena apa yang dikit kalau disertai dengan ucapan syukur akan jadi berkat untuk mencukupi banyak orang. Ya, nah hari-hari ini mungkin Anda berkata kepada saya, Pak, penghasilan saya hari ini menurun Pak, penghasilan saya hari ini sedikit. Pelanggan-pelanggan saya hari ini menurun Pak, customer-customer saya hari ini menurun, kerjaan saya hasilnya sedikit hari ini karena pandemi. Dulu banyak tapi hari ini karena pandemi semuanya serba sedikit. Penghasilan saya sedikit, berkat yang saya dapat dikit. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, mungkin Anda berkata sedikit, tapi percayalah kalau sesuatu yang sedikit disertai dengan ucapan syukur, itu hasilnya luar biasa. Yang percaya katakan amin. Karena itu hari ini berhenti mengeluh. Karena itu hari ini berhenti bersungut-sungut untuk sesuatu yang sedikit. Karena meskipun sedikit, sekali lagi kalau disertai ucapan syukur akan bawa mujizat yang luar biasa. Nah, kalau saudara baca kisahnya ini hampir mirip dengan kisah ketika Yesus memberi makan 4.000 orang dalam Injil Markus pasal yang ke-8. Kita baca di ayat yang ke-5 ya. Peristiwanya berbeda. Kalau di Yohanes Yesus memberi makan 5.000 orang, di Injil Markus Yesus memberi makan 4.000 orang. Rotinya juga berbeda. Di Yohanes rotinya 5, tapi di Injil Markus rotinya 7. Nah, lihat ayat yang ke-5. Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka 7. Lihat ayat 6, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, sama tetap disuruh duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, lalu apa yang Yesus lakukan? Mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Nah, kalau saudara lihat prinsipnya selalu sama ya. Apa yang dikit untuk kebutuhan yang besar, Alkitab berkata Yesus selalu menerima atau mengambil roti itu, selalu dia mulai dengan ucapan syukur. Karena itu hari ini, mulailah hari ini menerima sesuatu dari Tuhan, berkat yang kau terima dari Tuhan, mulailah selalu dengan ucapan syukur, maka itu akan membawa mujizat, multiplikasi, pelipat gandaan, akan mencukupi semua apa yang engkau butuhkan. Yang percaya katakan amin. Nah, yang menarik berikutnya adalah begini. Mungkin Anda berkata, Pak, Yesus itu mengucap syukur karena Yesus mau makan. Ini kan peristiwa memberi makan. Seperti halnya kita, Pak. Kita ini sebelum makan kita berdoa dulu, kita bersyukur dulu. Nah, kalau Anda berkata demikian, maka saya akan tunjukkan satu ayat dalam Alkitab bagaimana Yesus ketika mulai membuat mujizat atau sebelum dia buat mujizat, dia juga mulai dengan mengucap syukur. Nah, kalau saudara baca dalam Injil Yohanes, kembali Injil Yohanes pasal yang ke-11, kita baca di ayat 39 sampai 41, saya mau tunjukkan begini. Lihat, kata Yesus angkat batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu, yaitu Lazarus, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab ia sudah mati 4 hari." Ya. Ia mati, jadi udah berbau karena mati berapa hari? 4 hari. 40. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah." 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Di depan kubur Lazarus yang sudah mati,
4 hari Yesus menengadah dan berkata apa? Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Nah lihat, ini bukan acara makan-makan. Ini bukan acara di mana Yesus memberi makan. Tapi ini di depan kubur Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dan lihat hal yang sama Yesus lakukan. Di depan kubur Lazarus sebelum mujizat terjadi, Yesus berdoa dan doanya dimulai dengan ucapan syukur. Karena itu saya percaya ada kuasa di balik ucapan syukur. Ada mujizat di balik ucapan syukur. Kalau Yesus bersyukur sebelum melakukan mujizat, maka saya yakin Yesus juga ingin kita bersyukur untuk setiap berkat yang Dia terima. Dan kita mau belajar bersyukur karena ketika kita bersyukur, Tuhan bisa buat mujizat dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak orang hari ini hidup dalam mengeluh. Hidup dalam persungutan dan berkata, Pak, kenapa? Daripada Anda mengeluh, lebih baik Anda bersyukur. Dan mungkin Anda menatap saya dan berkata, Pak, tidak mudah loh Pak. Bapak pintar ngomong, bersyukur. Enggak mudah loh bersyukur hari ini. Karena apa? Karena saya dalam masalah Pak. Mungkin Anda berkata, Pak, enggak mudah loh bersyukur karena saya dalam persoalan. Hari ini enggak mudah loh bersyukur Pak. Kalau kita lagi dapat berkat, bersyukur itu gampang. Tapi Bapak ngajari hal bersyukur ketika kekurangan. Gak mudah loh Pak. Anda mungkin berkata, Pak, gak bersyukur itu gak mudah ketika dalam persoalan. Saya sependapat sepenuhnya dengan Anda. Bahwa mengucap syukur di tengah-tengah masalah, di tengah persoalan, di tengah kekurangan itu tidak mudah. Tetapi dengarkan ini baik-baik ya. Anda mengerti bahwa mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Anda mengerti bersungut-sungut tidak menyelesaikan masalah. Ketika Anda mengeluh bersungut-sungut, ketika Anda marah, justru membuat damai sejahtera hilang. Justru engkau tidak melihat solusi, justru engkau tidak melihat jalan keluar untuk masalahmu. Itu akan berbeda ketika engkau belajar bersyukur. Karena ketika engkau bersyukur akan membuat hatimu tenang, hatimu damai. Dan yang paling penting, ketika engkau bersyukur sebenarnya engkau juga ngerti bahwa di situ engkau akan lihat mujizat ketika engkau bersyukur. Meskipun sukar, meskipun sulit bersyukur di tengah masalah, tapi saya mau beritahu, bukankah lebih baik bersyukur daripada mengeluh? Saya bisa dengar kata amin. Bukankah lebih baik bersyukur daripada bersungut-sungut? Karena itu hari ini meskipun sukar, ayo sama-sama kita mau belajar. Belajar bersyukur, karena bersyukur membuat hati tenang. Bersyukur membuat damai sejahtera. Bersyukur membuat kita bisa lihat jalan keluar. Bersyukur membuat mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Daripada kita mengeluh bersungut-sungut membuat hati tidak tenang. Mengeluh bersungut-sungut membuat tidak ada damai sejahtera. Mengeluh bersungut-sungut membuat kita buta sehingga kita tidak bisa melihat jalan keluar yang Tuhan bukakan dalam hidup kita. Karena tertutup oleh omelan dan sungut-sungut kita. Saya bisa dengar kata amin, yang mau bersyukur bilang amin. Karena itu apapun keadaanmu hari ini, mari mau belajar bersyukur. Nah, di bagian ini saya mau sampaikan beberapa tips untuk kita. Bagaimana caranya sih kita bisa bersyukur seperti yang Tuhan mau. Lewat firman Tuhan tentunya saya akan tunjukkan beberapa hal supaya kita bisa bersyukur. Nah, kalau saudara baca kembali di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Kita baca kembali ayat 9. Yang pertama saya mau tunjukkan kepada saudara bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur. Ayat 9 dikatakan di sini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Ya. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, Yesus ya ketika memberi makan 5.000 orang laki-laki, ada 5 roti. Tapi bagi murid-muridnya berkata begini, yang ada cuma 5 roti. Enggak ada artinya 5 roti ini dibandingin dengan 4.000 orang, 5.000 orang laki-laki itu. Enggak ada artinya. Nah, saya mau tunjukkan bagian yang pertama begini ya. Orang hanya bisa bersyukur kalau orang tidak memandang enteng, menganggap remeh sesuatu yang kecil. Ya. Sesuatu yang tidak berarti.
Kita harus belajar menghargai sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak berarti bahkan. Karena ketika engkau bisa menghargai, sebenarnya di situ letak bagaimana kita bisa mengucap syukur. Dan ini bukan hanya bicara soal uang, ini bukan hanya bicara soal harta, ini bukan hanya bicara soal penghasilan. Tapi sebenarnya ini juga bicara dengan hubungan dengan orang. Kalau Anda nggak bisa menghargai orang, Anda nggak bisa bersyukur untuk orang itu. Ya, saya kasih contoh, bapak-bapak yang tidak bisa menghargai istrinya, maka bapak-bapak tidak akan pernah bisa bersyukur untuk istrinya. Yang ada hanya mengeluh siang dan malam tentang istrinya. Ya, ibu-ibu yang tidak bisa menghargai suaminya, saya beritahu, yang ada engkau tidak bisa bersyukur, tapi engkau akan mengeluh sungut-sungut tentang suamimu. Makanya penting sekali untuk kita bisa menghargai. Karena ketika engkau bisa menghargai, disitulah sebenarnya engkau bisa bersyukur. Ada banyak bapak-bapak berkata, alah istriku gak bisa apa-apa pak, istriku apa itu istriku itu. Aduh pak, istriku itu bukan istri yang baik, istriku ini istri yang apa ya, gak bisa apa-apa pak. Nah kalau semakin Anda ngomong kayak gitu, semakin Anda tidak bisa menghargai dia, bagaimana Anda bisa berdoa, Tuhan terima kasih buat istri yang baik. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur aku punya istri kayak dia. Bagaimana Anda bisa berdoa kayak gitu kalau Anda gak bisa menghargai dia? Ada beberapa ibu-ibu juga berkata, suamiku pak penghasilannya kecil pak. Penghasilanku lebih banyak daripada penghasilan suamiku. Suamiku gak bisa kerja pak, saya ini bisa kerja. Suamiku kerja hasilnya dikit. Aku loh gajiku lebih banyak daripada suamiku. Aku loh lebih kaya dari suamiku. Aku loh lebih bisa cari duit daripada suamiku. Nah kalau Anda tidak bisa menghargai suamimu bu, bagaimana Anda bisa berdoa Tuhan terima kasih buat suami yang Anda hanya mengeluh siang dan malam, pagi dan sore tentang keberadaan suamimu. Karena itu penting sekali hari ini Anda belajar menghargai, seperti halnya juga Anda terima berkat. Ya, Anda terima berkat besar, terima berkat kecil, belajar hargai. Belajar hargai. Ya, karena itu ketika engkau belajar menghargai, ketika engkau bisa menghargai hal-hal sepele, ketika engkau bisa menghargai hal-hal sederhana, engkau bisa bersyukur. Kalau engkau bisa menghargai pekerjaanmu yang hari ini Tuhan berikan, maka engkau bisa bersyukur untuk pekerjaanmu. Kalau engkau bisa menghargai tempat di mana perusahaan yang engkau bekerja hari ini, maka engkau bisa menghargai perusahaanmu. Engkau bisa menghargai bosmu. Ada begitu banyak orang hari ini tidak bisa bersyukur untuk bos, tidak bisa bersyukur untuk pekerjaan karena mereka tidak bisa menghargai apa yang mereka kerjakan hari ini. Mereka bolak-balik komplain, apa itu bosku kayak gini, apa ini kerjaanku nggak enak pak, kerjaanku ini, aduh pak, soro pak, kerjaanku gini, hasilnya dikit. Kalau Anda tiap hari mengeluh, itu tandanya Anda nggak menghargai. Kalau Anda tahu rasanya orang nganggur dan hari ini Anda masih kerja, Anda akan ngerti menghargai pekerjaanmu hari ini. Sehingga ketika engkau mungkin dalam kesukaran, kesulitan, mungkin gajinya gak seberapa, mungkin bosmu, mungkin bos yang bukan bos yang baik, tapi Anda bisa bersyukur karena engkau meskipun kecil masih punya kerjaan dan engkau menghargai pekerjaan itu. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu bagian yang pertama, tips sederhana yang saya mau sampaikan kepada saudara, dengarkan baik ini. Kalau Anda mau bersyukur, Anda mesti belajar menghargai. Jangan kayak murid-murid Yesus berkata, ya ada 5 roti tapi gak ada artinya, gak ada artinya, gak berarti, ya, gak ada artinya. Hari ini saya mau beritahu, semua yang Tuhan berikan bukan hanya uang, ya, bukan hanya penghasilan, bukan hanya berkat, semua yang Tuhan berikan dalam hidupmu, engkau berkata saya hargai karena ini berkat dari Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa istrimu adalah berkat dari Tuhan? Kok gak ada yang amin, saya dengar Bapak. Yang amin bilang amin di rumah. Ya, bahwa istrimu adalah berkat dari Tuhan. Kalau istrimu adalah berkat dari Tuhan, hargai istrimu. Saya bisa dengar kata amin. Kalau suamimu adalah berkat dari Tuhan, maka saya beritahu kepada saudara, hargai suamimu. Kalau mertuamu adalah berkat dari Tuhan, hargai mertuamu.
Kalau menantumu engkau tahu adalah berkat dari Tuhan, hargai menantumu. Saya bisa dengar kata amin. Kalau pekerjaanmu engkau tahu pekerjaan berkat dari Tuhan, hargai pekerjaanmu. Karena ketika engkau bisa menghargai pekerjaanmu, engkau bisa bersyukur untuk pekerjaanmu. Engkau bisa bersyukur untuk gerejamu ketika engkau menghargai gerejamu. Engkau bisa bersyukur untuk pendetamu kalau engkau menghargai pendetamu. Saya sebagai pendeta bisa bersyukur untuk jemaat kalau saya menghargai jemaat. Bahwa jemaat yang ada hari ini dipercayakan kepada saya di gereja JKUFC oleh Tuhan. Dengarkan baik, itu adalah berkat pemberian dari Tuhan. Maka saya juga bisa bersyukur untuk Anda. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah juga. Ya, karena itu bagian yang pertama, belajar hargai. Mungkin tidak banyak, mungkin dikit. Mungkin engkau berkata, Pak, aduh Pak, enggak ada artinya. Tapi hari ini hargai dan bersyukur. Bagian yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur? Lihat ayat yang ke-10. Yohanes 6 tadi ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Di bagian Injil yang lain dikatakan orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok ya. Yang menarik perhatian saya begini. Mereka itu ngerti bahwa rotinya dikit ya. Kalaupun mereka tahu bahwa rotinya dikit, mereka disuruh duduk, rasanya kok lebih enak berdiri. Kenapa? Daripada duduk. Kenapa lebih enak berdiri? Karena kalau berdiri lebih gampang langsung lari ke depan kalau pembagian roti, betul nggak? Daripada duduk setengah mati gitu loh. Tapi apa yang membuat mereka bisa duduk? Sederhana jawabnya. Karena mereka percaya apa yang sedikit disertai dengan berkat Tuhan, disertai dengan ucapan syukur, apa yang dikit Tuhan bisa lipat gandakan. Jadi mereka percaya pada Tuhan sehingga mereka bisa duduk dan mereka bisa bersyukur. Ya, saya mau beritahu kepada saudara, seberapa banyak engkau percaya kepada Tuhan, sebenarnya sebegitu juga lah berapa besarnya ucapan syukurmu. Ya, kalau engkau berkata, Pak, saya di dalam masalah, Pak, saya nggak bisa bersyukur. Kalau saja engkau percaya bahwa Tuhanmu sanggup menyelesaikan masalahmu, maka hari ini di dalam masalah pun engkau bisa bersyukur. Saya bisa dengar kata amin. Pak, suami saya, Pak, aduh Pak, suami saya kok jahat, Pak. Kalau engkau percaya bahwa dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa ubah suamimu, maka engkau akan bersyukur di tengah-tengah rumah tanggamu. Pak, pekerjaan saya hari ini lagi sepi. Kalau engkau bisa percaya Tuhan bisa buka jalan, pelihara hidupmu di tengah-tengah situasi lagi sepi, maka engkau bisa bersyukur. Penyebab utama orang gak bisa bersyukur adalah orang tidak percaya. Mereka disuruh duduk sama Tuhan, mereka percaya duduk karena mereka tahu Tuhan sanggup buat mujizat. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan sanggup buat mujizat. Nah, pertanyaan saya hari ini, seberapa besar percayamu pada Tuhan bahwa Tuhan sanggup buat mujizat dalam hidupmu? Berapa besar percayamu bahwa Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu? Berapa besar percayamu bahwa Tuhan sanggup memberkati engkau? Berapa besar percayamu bahwa Tuhan bisa sembuhkan penyakitmu? Seberapa besar percayamu bahwa Tuhan bisa menyediakan apa yang engkau butuhkan? Kalau engkau percaya, engkau bersyukur hari ini. Dan engkau berkata, Tuhan aku bersyukur. Meskipun hari ini aku kekurangan. Tapi aku percaya, aku hari ini kekurangan. Tuhan bisa berkati aku. Aku bersyukur Tuhan. Meskipun hari ini mungkin kerjaanku lagi sepi. Tapi aku bersyukur karena aku percaya. Tuhan bisa kirim berkat. Tuhan bisa ubahkan. Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa berkati. Karena itu bagian yang kedua, saya mau beritahu. Hari ini Anda harus percaya Tuhan sanggup buat mujizat di dalam hidupmu. Saya bisa dengar kata amin. Karena kalau engkau percaya Tuhan, maka engkau bisa bersyukur. Berapa banyak yang percaya separah apapun rumah tanggamu, Tuhan masih bisa pulihkan. Saya bisa dengar kata amin. Daripada Anda mengeluh tentang keadaan pasanganmu, hari ini engkau berkata, Tuhan aku bersyukur buat suamiku. Memang suamiku hari ini belum berubah. Memang suamiku hari ini masih belum seperti apa yang Tuhan mau. Tapi aku bersyukur karena aku yakin suatu hari kelak suamiku pasti diubahkan Tuhan. Aku bersyukur hari ini buat anak-anakku. Anak-anakku hari ini Pak,
Ada yang lagi jatuh dalam narkoba. Aku bersyukur kepada Tuhan karena aku yakin anak-anak adalah pemberian Tuhan. Dan aku percaya Tuhan sanggup mengubah anak-anakku. Kalau engkau berkata, Papa hari ini saya dalam masalah keuangan. Hari ini engkau berkata, Tuhan aku bersyukur. Bukan karena aku dalam masalah aku bersyukur. Tapi aku bersyukur karena Tuhan sanggup memulihkan keadaanku. Tuhan sanggup memberkati aku. Tuhan sanggup kirim berkat dalam hidupku. Karena itu aku bersyukur. Karena itu hari ini saya mau bertanya kepada Anda. Apakah Anda percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih sanggup buat mujizat? Apakah Anda percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Apakah Anda masih percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat sanggup menolong setiap kita? Apakah Anda masih percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Apakah Anda masih percaya bahwa separah apapun rumah tanggamu Tuhan sanggup pulihkan? Apakah Anda masih percaya bahwa keadaan bangkrut pun Tuhan bisa berkati, Tuhan bisa pulihkan kembali? Apakah Anda masih percaya bahwa hari ini apapun situasimu, Tuhanmu tetap sanggup menolong engkau? Kalau engkau percaya, engkau bisa bersyukur hari ini. Karena itu dua hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Saya tidak akan lama-lama. Yang pertama, belajar hargai. Ya, apapun yang Tuhan berikan, belajar hargai. Itu bukan hanya bicara soal uang, harta dan benda, tapi orang-orang yang ada di dekatmu, pasangan hidupmu, belajar hargai. Karena engkau yakin ini pemberian Tuhan, dan karena engkau bisa bersyukur. Yang kedua, tadi saya sampaikan, engkau harus percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tutup Alkitabmu, mari kita mau berdoa bersama. Saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, Jemaat OFC yang sudah terima perjamuan kudus, mari kita mau masuk dalam perjamuan kudus, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini, kami sudah belajar firman-Mu. Dan kami mau hidup dalam ucapan syukur hari ini, karena kami tahu ada kuasa di balik ucapan syukur, ada mujizat, ada kesembuhan, ada berkat Tuhan di balik kami bersyukur Tuhan. Karena Tuhan kami sanggup buat mujizat. Dan hari ini Tuhan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus kami tahu hidup kami dipulihkan. Hidup kami dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Bahkan hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap bersekutu dengan tubuh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Yang di rumah dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang mari angkat cawan anggun dengan tangan kanan ke atas. Kami percaya darah binatang tidak bisa menghapus dosa, hanya darah Yesus yang menghapus dosa. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kuasa pengampunan oleh bilur-bilur Yesus. Kami percaya semua sakit kami sudah disembuhkan. Dan jemaat Tuhan dengarkan firman Tuhan, bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu sama-sama, semua berdoa, semua bersyukur, semua bersyukur, semua berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami percaya mulai hari ini Tuhan, kami mau belajar bersyukur kepadamu untuk apapun yang sedang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan mari jemaat angkat tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat double porsi, warisan anak sulung, berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, amin, 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 amin.